Manusia pada dasarnya memiliki sifat malas dalam dirinya. Jika disuruh pilih bekerja atau bersantai, sudah pasti kebanyakan akan memilih bersantai atau bersenang-senang. Karena otak mamalia manusia didesain untuk selalu mengejar nikmat dan menghindari sengsara. Oleh karena itu, untuk meraih sukses, kamu harus melawan rasa malas tersebut dengan menerapkan 3 tips ini. Yang pertama, miliki impian. Saya percaya bahwa tidak ada orang malas di dunia ini. Yang ada adalah orang yang kurang termotivasi. Apa yang membuat kita kurang termotivasi? Jawabannya karena tidak memiliki impian yang spesifik. Saya tahu ini terdengar klise, tapi satu hal yang pasti, hidup kamu nggak akan kemana-mana jika kamu tidak ada tujuan yang jelas. Seperti orang yang naik taksi. Jika si supir tanya kamu mau kemana, dan kamu sendiri nggak bisa menjawab dan hanya menjawab terserah, maka kamu akan dibawa muter-muter gak jelas. Yang ada kamu akan habisin duit taksi yang sangat besar. Begitu juga dengan hidup. Harga yang harus kamu bayar akan sangat tinggi jika hidupmu muter-muter aja tanpa goal yang spesifik. Ada yang bilang, oh beberapa tahun lalu kan saya udah pernah buat goal, tapi hidup saya biasa-biasa aja dan gak berubah. Hei kawan, jangan-jangan impian kamu gak bener-bener dari dalam diri kamu, tapi cuma ikut-ikutan aja. Contoh ya, rata-rata orang yang jalanin MLM pasti di kamarnya atau meja kerja ada tempelan mobil BMW atau Mercy. Bener nggak? Nah, termasuk saya dulu, habis tamat SMA, saya jalani MLM. Nah, saya tempel mobil BMW di kamar sampai-sampai mama saya kirain saya stres. Dan hingga saya berhenti jalani MLM, saya nggak pernah dapetin itu BMW. Nah, setelah saya flashback, ternyata saya nggak bener-bener punya impian pengen punya BMW. Saya hanya ikut-ikutan karena upline saya nempel mobil BMW di kamar mereka. Setelah saya udah mulai buka usaha sendiri, saya mulai ubah. Saya cari apa yang benar-benar memotivasi saya. Ternyata, kadangkala bukan hal yang luar biasa atau mewah yang harus jadi impian kita. Kamu bisa mulai dari 2 hal yang sederhana. Impian kamu terkait dengan rasa nikmat atau untuk menghindari sengsara. Pain or pleasure. Karena ada orang yang termotivasi karena mikirin hal-hal yang menyenangkan. Tapi ada orang yang justru tergerak jika membayangkan kepedihan atau rasa sengsara yang amat dalam. Nah, contohnya saya mau umrohkan orang tua saya 2 tahun lagi. Saya harus kumpulin 60 juta rupiah. Jadi goalnya spesifik. Dan tiap kamu malas, muncul tuh bayangan orang tua lagi umroh dan seketika kamu termotivasi. Atau cara yang kedua, menghindari sengsara. Kamu pengen orang tua kamu pensiun gak usah kerja berat seperti sekarang. Dan kamu punya goal bisa kasih 5 juta per bulan untuk biaya orang tua. Dan tiap kali kamu malas, kamu munculin lagi bayangan orang tua kamu yang lagi keringatan dan betapa orang tua kamu susah banget cari duit buat kamu dan kamu masih santai-santai sekarang. Dan ketika terpikir kesengsaraan tersebut, seketika kamu termotivasi. Jadi poinnya, tidak semua orang berangkat dari hal-hal mewah untuk termotivasi. Mulailah dari sesuatu yang menggetarkan hati dan jiwa kamu. Yang kedua, jangan berharap semuanya siap dan sempurna. Saat ingin memulai sesuatu, rasanya berat sekali. Kadang-kadang hal-hal teknis jadi alasan kita untuk menunda atau malas memulai. Kadang-kala kita terlalu overthinking saat ngelakuin sesuatu. Takut orang lain ngomong ini itu, takut hasilnya dibilang jelek, takut karyanya gak dihargai, dan segudang pikiran negatif lainnya. Gak salah sih jika ingin perfect. Tapi jika itu buat kamu jadi malas, artinya ada sesuatu yang harus kamu perbaiki dalam diri kamu. Apakah si perfeksionis yang berlebihan, atau malah karena rasa percaya diri yang rendah? Percayalah bahwa semua orang yang sukses, dan kita sebut berbakat itu, awalnya adalah orang yang memulai sesuatu dengan segala keterbatasan. Jeff Bezos mulai dari garasi rumah. Bill Gates bahkan belum punya produk yang ready untuk ditawarkan ke IBM. Nah, terkadang karya itu tidak harus sempurna dulu ketika dikerjakan. Dengan berjalannya waktu, jam terbanglah yang membuatnya semakin sempurna. Dan kata sempurna itu ukurannya tiap orang beda-beda. Dan kita sulit mengukur apakah hasil yang kita kerjakan itu sempurna atau tidak jika kita tidak paksakan untuk dimulai dan diselesaikan. Hasil karya yang pertama pasti tidak sempurna, tapi seiring dengan berjalannya waktu, hasil yang kedua, ketiga, atau bahkan ke-10 atau bahkan ke-50 lah
yang membuatnya makin bagus. Poinnya adalah, kerjakan dan tuntaskan apa yang kamu mulai, walaupun kamu rasa hal tersebut belum sempurna. Karena sikap take action yang konsisten tanpa mengharapkan kesempurnaanlah yang akan menciptakan sebuah momentum. Yang ketiga, gunakan self-talk positif. Pernah gak kamu tiba-tiba ngerasa bad mood, padahal gak ada apa-apa yang terjadi? Itu karena reaksi alam bawah sadar kamu yang mengakumulasi pikiran dan perkataan negatif yang sering kamu ucapkan. Contohnya, kamu sering bilang dalam diri kamu, apes banget hidup gua. Tiap ada kejadian, apapun kamu selalu bilang, apes banget hidup gua. Percayalah, kadangkala gak ada hal apapun, maka moodmu dengan gampangnya berubah. Atau malah banyak hal apes yang akan kamu alami. Sebaliknya, jika kamu ubah kata-kata dalam diri kamu atau kata-kata yang terucap adalah yang positif, maka moodmu akan jauh lebih baik. Kalau saya sebutnya, ini mantra positif. Sesuatu yang kamu katakan terus-menerus di dalam diri kamu, yang gunanya untuk menyeimbangkan puluhan ribu pikiran yang lalu lalang di pikiran kamu tiap hari. Saya teringat salah seorang sahabat saya waktu SMA, papanya termasuk orang yang sukses dan bisa menikmati hidup. 1 bulan mungkin bisa 2-3 kali jalan-jalan ke luar negeri. Suatu saat saya diajak jalan-jalan gratis naik cruise di Singapura. Dan selama di perjalanan saya tanya ke papanya, "Om, apa kunci suksesnya Om?" Dan beliau selalu bilang, "Om orang yang beruntung karena bertemu banyak sahabat yang bisa dipercaya, sehingga kami bisa barengan investasi bisnis." Dan sepanjang cerita beliau selalu mengeluarkan kata "Om orang yang beruntung." Dan itu kejadian belasan tahun lalu. Dan sampai saat ini, tiap saya tanya beliau, jawabannya masih sama. Om orang yang beruntung. Percaya atau tidak, sudah lebih dari 20 tahun, beliau jalan-jalan terus tanpa harus terlibat dalam bisnis beliau. Saya rasa ini bukan kebetulan kan? Saya teringat waktu kecil, mama saya bangunin saya buat sekolah dan saya bilang lagi malas. Mama saya menjawab, "Malas jangan dituruti, harus dilawan. Jika kamu lawan, pasti malas dan ngantuk itu hilang." Dan kata-kata itu masih sering terngiang di telinga saya. Dan ingat teman-teman, malas harus dilawan. Demikian video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan share video ini supaya saya tetap semangat untuk membuat video edukasi dan inspirasi berikutnya. Sampai jumpa.